Nuwun sewu badhe tanglet magayutan kalian babakan rohaniyah antara orang yang sudah meninggal dengan orang yang masih hidup. Tadi diterangkan bahwasanya manusia itu ada unsur dua, yaitu antara jasmaniah dan rohaniyah. Sedangkan untuk orang yang masih hidup, apakah bisa berhubungan dengan rohaniyah dalam arti berwawancara, dan jikalau bisa bagaimana caranya, serta apakah bisa berkaitan rohaniyah dengan orang yang meninggal itu bisa memberi manfaat. Saya aturkan terima kasih Pak keterangannya. Bisa dengan catatan dapat izin dari Allah. Ini kesimpulan. Cuman ada prosesnya, Allah mengizini. Itulah yang ditanyakan oleh beliaunya, bagaimana caranya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang sudah kenal dirinya, maka betul-betul dia akan kenal pada Tuhannya. Bagaimana caranya? Ya harus ruhaniyah kita mengamalkan satu amalan di dalam dinut tauhid. Bagaimana ajaran tauhid tentang ruhaniyah kita untuk mengenal diri dan mengenal Tuhan. Sebab semuanya itu akan bisa terjadi manakala mendapatkan izin dan diizini oleh Allah. Bapak Ibu, perkara cara untuk bisa berkomunikasi dengan arwah-arwah nenek moyang kita itu bagi Allah mudah sekali, tapi ada syaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kita kali ini kami akan menyajikan kajian dari Kiai Haji Mukhlasun Rosid atau Gusun dari Mojokerto. Marilah kita simak bersama. Ruhaniyah kita Allah ciptakan juga memberikan dua mata yang disebut ainul basiroh, sing tujuan lan maksude untuk bersaksi dan melihat dan bercinta bermahabbah hanya pada Gusti pitakon kula. Apakah rohaniyah sampean iku sudah bisa melihat mata rohaniyah bersaksi sing sampean kali kula saksekake pun kepetuk napa dereng? Dereng nggihane. Jenengan pingin panggih? Ibu, jenengan pingin kepanggih dateng Gusti Allah? Halo, pingin apa mboten? Sebab siapapun kita, apapun status kita, ketika sholat untuk menyembah dan bertemu Allah itu tidak akan pernah bisa khusyuk alias teringat urusan-urusan dunia kalau kita belum ketemu Gusti. Selagi meripate hati basiroh sampai kali kulo itu masih tertutup oleh sesuatu, maka sepanjang masa kita tidak akan pernah bisa bersaksi terhadap Allah dengan benar. Shallu ala Nabi Muhammad. Otomatis ketika kita sholat ya mboten saged
kelingan Gusti. Wong nek salat kok ya tidak kelingan, tidak teringat pada Allah, maka teringat terhadap selain Gusti. Nggih napa nggih? Pertanyaan kula, sampai kapan kita seperti itu? Sampai kapan ruhaniyah kita itu buta terhadap Allah? Sampai kapan? Padahal mohon maaf Bapak Ibu, miturut surat Al-Hijr Al-Hadid ayat 3, Allah iku ning ngajeng sampean, wal awwal wal akhiru wal dhahiru wal batinu. Sak temene Gusti Allah iku yo nok ngarep jenengan, ana njaba jenengan, ana jero jenengan, juga ada di awal dan di akhir setiap permasalahan apapun. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Allah dawuh ning Kanjeng Nabi Muhammad, yen apabila hambaku bertanya tentang aku terhadap dirimu, sampaikanlah bahwasanya inni qaribun, sesungguhnya Allah itu dekat. Allah itu dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku, kata Allah, iku luwih idek katimbang urat nadi, urat leher. Tapi opo Allah dekat kok kita tidak tahu? Pernahkah umat Islam berpikir seperti itu? Ayo, jarang Pak umat iki berpikir sampai di situ. Katanya Allah dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher. Tapi mengapa kita itu kok ya tidak tahu? Inilah persoalan, tidak hanya secara individu, tetapi juga persoalan negara. Dan ini mohon maaf sekali lagi dan mohon izin Pak Kades, jarang tentang pendidikan untuk mengenal dan mendekat terhadap Allah itu ilmunya diajarkan. Jarang sekali pengajian iku gelem bahas tentang masalah ini, padahal ini Al-Quran, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulunya juga menyampaikan. Ada apa bos di balik udang itu? Di balik sotil ada, oh kenapa? Di balik batu ada udang. Ada apa? Kita banyak ulama-ulama Pak Bu, sungguh mulai dari ulama, mohon maaf, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, negara, bahkan internasional. Mengapa hal itu tidak pernah atau jarang disampaikan, sehingga kita umat Islam menengah ke bawah sebagai umat, sebagai pengikut, kita waktu sholat itu tidak pernah berpikir nyapo yo, mengapa yo sholatku kok yo si kelingan selain Gusti. Estu Pak Bu. Padahal miturut surat Al-Baqarah ayat 238 Allah katakan, hafidu ala sholawah, jagalah sholat 5 waktu itu, wassolatil wusta, dan jagalah juga sholat ruhaniyahmu menghadap Allah, wakumu lillahi qanitin,
ay khosyin, wajib hukumnya wong salat iku ketemu sing disembah yaiku Allah subhanahu. Nyatane prakteke kita semuanya itu salat kelingan sakliyane Gusti Allah. Melihat kondisi kita, posisi kita, status kita menjadi apa? Umpama saya itu kerjanya itu belante wedhus. Ngerti belante? Kertas ya, oke. Saya pagi ke pasar menjual kambing. Saya belinya dari petani itu hanya 2.500.000. Saya bawalah ke pasar, kemudian saya utarakan terhadap si pembeli cukup 3 juta, nggak usah dinyang, ditawar ndak, langsung dibayar 3 juta, nggak ditawar, langsung. Begitu sholat duhur saya Allahu Akbar, atiku eling nyapo man tak kena 3 juta, kena 3,5 juta lah, kak apa sih 3 juta nggak ditawar lang lah. Nggih mboten? Ibu-ibu waktu sholat subuh goreng ikan untuk anak dan suami. Subuh datang, tuk 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 tuk, adzan sholat, ikan belum ditutup. Ketika sholat ada kucing datang meong, kelingan apa bu? Itulah hati dan ruhaniah kita, mesti kelingan perkara penggawean. Nggih mboten? Yang salah siapa? Kita sebagai umat menengah ke bawah, sebagai pengikut, dan kita punya imam, kita punya ulama. Yang salah siapa? Coba ayo dingen-ngen. Kemarin kita memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad. Nggih napa? Ketika Isra dan Mi'raj beliau, sepulang beliau menghadap Allah, membawa wahyu oleh-oleh, yaitu sholat. Mengapa harus sholat? Kok tidak selainnya, entah zakat, puasa, haji, atau cari orang perempuan masak sing enak, resepnya apa? Kok gak gitu, kok sholat? Ada apa dengan sholat? Inilah Bapak Ibu, anak kita mulai kecil kita didik, nih, mulai TPQ membaca Al-Quran, mulai huruf hijaiyah kita didik untuk dia itu belajar tentang ilmu Al-Quran, tentang ilmu fikih, tentang ilmu hadis dan lain sebagainya. Hanya satu tujuan ibu, untuk menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Lembaga-lembaga di antara berbagai banyak lembaga, mohon maaf kula mboten promosi, yang menyelamatkan generasi muda tidak ada yang lain miturut survei adalah lembaga pondok pesantren. Estu. Ibu, bapak, kalau jenengan pengen punya anak ingkang solih dan solihah, pondok no, wis titik. Yi, kula mboten gadah bondo. Lah ngoten nggih. Umpama iku sebetulnya alasan nafsu kita aja. Ingat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sejak kapan jenengan kali kula khawatir terhadap Allah, padahal seluruh makhluk
baik makhluk manusia khususnya atau di luar manusia, rezekine wis ditanggung Gusti Allah. Syaratnya siji, jenengan ojo sampak mamang nang Gusti Allah pun niku tok. Wis tah aman-aman, ono sing dinggo wonten. Didiklah anak-anak kita sehingga besok itu kita semuanya sebagai orang tua kemana? Ayo, terakhir kita kemana? Kullu nafsin dha'iqatul. Lo ini lo, Rasulullah sampun dawuh, di antara 3 hal yang bisa diharapkan lebih besar dominannya cuman 1, di samping sodakotin jariyatin au ilmin yantafa'u bih, satu-satunya yang bisa kita harapkan adalah anak soleh yang selalu mendoakan. Piye dalane ndadekno anak ngerti tentang hukum syariat, hukum hakikat sampai makrifat, jikalau anak-anak kita, generasi-generasi kita tidak kita didik di dalam lembaga pondok pesantren. Nggih, mohon maaf, ada pondok pesantren itu 2 fungsi. Fungsi pertama ada yang menerima yang mukim, fungsi kedua boten mukim. Artine duduk, tahu duduk nggih? Tiap pelajaran ngaji berangkat, habis itu pulang, ngaji pulang, ndak apa-apa, ndak apa-apa. Dan itu penting. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, di era globalisasi niki semua canggih, kita mengakses mudah Pak. Kabar opo wae ning Google niku, ning Google buka YouTube wonten. YouTuber niku membikin satu channel, diisi konten-konten, apakah konten itu bersifatkan purno atau konten bersifatkan taklim, terserah. Kita mengakses gampang sekali. Ingat, dampaknya ini luar biasa. Kalau negatif ya jadi negatif, kalau positif kita ya dapat positif. Di dalam surah An-Nisa ayat 36 tadi Allah katakan fa'budullaha, nyembah sira Allah ing Gusti Allah, nyun sewu, wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kau menyekutukan kepadanya dengan sesuatu, wabil walidaini ihsanan, dan juga wajib hukume anak iku patuh bagusi menyang wong tuwa. Di dalam Al-Quran ada 5 ayat yang menjelaskan tentang birrul waliden, bagusi orang tua anak itu mesti digandengi oleh Allah. Di dalam ayat itu tentang menyembah yang benar, mesti. Surat Al-Baqarah juga ada, surat Al-Isra juga ada, surat Luqman juga ada. Semua ayat-ayat itu bila mana menjelaskan tentang birrul waliden, bagusi wong tuwa loro, iku mesti digandengi ayat nyembah dan tidak boleh menyekutukan Gusti Allah. Tak jine dhisik surat An-Nisa tadi, wa'budu, nyembah sira kabeh. Iki artinya apa Pak?
Jenengan iki lho waktu-waktu yang telah diberikan Allah, satu hari satu malam ketemu berapa jam? 24 jam. Oke. 24 jam Allah membagi dua waktu, dua masa. Masa pertama jasmani kita sibuk urusan dunia. Nggih napa mboten? Pake kerja, ibuke masak. Kadang-kadang ini kalau sing diwalik, ibuke sing kerja, pake masak. Wonten dateng mriki? Wonten nggih? Nek Jawa Timur mboten angsal. Mboten angsal. Kalau Jawa Timur, kalau seorang laki-laki meminang seorang perempuan, wajib tanggung jawab lahir dan batin. Mboten angsal. Jawa Timur niku wong wedok nyambut gawe mboten angsal. Wajib seorang suami mencari nafkah untuk anak dan istri. Lah istrinya kemana? Di rumah. Kadang-kadang dibantu oleh istrinya dengan sebisanya. Contoh, sekarang kerja lewat online. Lah wonten nggih? Online. Tapi yang jelas harus ada di rumah. Iku wong Jawa Timur. Tapi tidak semuanya. Ada yang ke Malaysia, ada yang ke Brunei. Ya dah, gak laki gak perempuan kadang-kadang, tapi adate ning ning Jawa Timur khususnya Mojokerto, orang perempuan seorang istri wajib ada di rumah saja, duduk manis wek ngoten tok. Sampean pengin dadi wong Jawa Timur? Nggih. Pengin? Ya golek jodoh rono. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita 24 jam ini dikasih Allah dua masa. Satu masa di mana jasmani kita masih repot urusan dunia. Wadkur isma rabbika bukrata wa asila. Muhammad dalam Gusti, tatkala jasmaniahmu itu repot urusan dunya, atimu gawe dzikir. Dikain apa Bu Mang? Dzikir. Apa sih dzikir itu? Dzikir itu bahasa Arab. Bahasa Jawa nih eling. Bahasa Indonesianya adalah ingat. Ingat pada siapa? Eling nang sopo. Yun sewu. Dzikir kalau kita pandang dari syariat, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Diucapkan di lisan, akhirnya disebut dzikir jahar. Itu dzikir. Dipandang ning thariqah beda. Sing dimaksud dzikir itu diucapkan bil qalbi. La ilaha illa huwa. Ini makanya dulu-dulu thariqah mesti wiritane dzikir sirri ning ati ngucap Allah, Allah. Kan orang lain tidak tahu nggih? Enggak tahu. Mereka enggak bersuara. Di lisan, di dohir, tapi bersuara di hati. Allah, Allah. Iki dzikir miturut pandangan thariqah. Lah dzikir miturut pandangan hakikat lebih ke dalam lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ati sampean iku sadar lan menyadari bahwasanya kita manusia, mulai sejak akil balik sampai umur berapa ini aku nggak tahu ya. Nek kula niki 55 Pak. Duka nek jenengan ana sing swidak 70 lah ngoten nggih. Eneng sing 40. Macem-macem.
Nabi Yunus merasa dirinya zalim. Kita harus merasa zalim pada Allah. Bukti zalim kita adalah wal asri innal insana lafi khusrin. Kata Allah, demi masa sesungguhnya banyak manusia yang telah kuberikan waktu setiap saat dan waktu, dia tidak mempergunakan ingat padaku, dia lalai selalu padaku. Akhirnya inilah yang disebut orang yang merugi besar. Ini ingat, sadar, dzikir miturut tauhidnya, miturut hakikatnya. Kata Rasul, nyun sewu, hati jenengan itu ada satu kesadaran bahwasanya apapun yang terjadi itu sing nerjadekake mung Gusti Allah. Contoh acara niki, tadi kan dikatakan Allah kan dekat, lah ngoten nggih. Allah menguasai awal dan akhir semua acara, semua persoalan. Wis, mengke terakhir tak duduno mengke. Kita sadar, hati ini harus menyadari, meyakini, merasa bahwasanya semua apa yang terjadi pada malam hari ini semata-mata yang menterjadikan, semata-mata yang menguasai, yang menggerakkan hanyalah Allah Subhanahu, yang Allah itu ada di dalam dan di luar jenengan. Allah itu adalah ismudat, dalile bismillahirrohmanirrohim, dengan menyebut nama Allah. Iki nama. Terus yang memiliki nama Allah itu yang mana? Ini leh yang Allah katakan terhadap kanjeng Nabi tadi, jikalau ada hambaku bertanya tentang diriku Muhammad, jawablah, ini koribun, sesungguhnya aku itu dekat. Pun sedoyo sampean madhep mriki, sampean sawang tangan kula estu, tak kenal nih sampean nanggone Allah yang sampean kali kula sembah. Ini loh, ini loh Pak Bu, ini loh Allah. Fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun jenengan menghadap, di depan jenengan ada wajah Allah. Bukan angin loh ya, bukan udara, bukan oksigen, bukan. Allah katakan dalam satu ayat, laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa kita serupakan pada sesuatu yang lain, nggak bisa. Tapi harus jenengan imani, harus jenengan yakini bahwasanya sesungguhnya Allah yang kita sembah itu baik di depan maupun di dalam jenengan. Pun paham badan? Ngeluh tasian nggih? Oke. Ibu bapak, sebab apa sih basiroh mata ruh sampen kali kula ora iso mandeng Allah? Iku krono mata ruh, mata hati kita ada sebuah penutup, ada sebuah tutup, sehingga menjadikan hati kita itu tidak mengerti mana sebenarnya Allah itu, padahal Allah itu sangat dekat. Yun sewu, kadang-kadang kita itu jamaah sop kedua, sop pertama itu ada jamaah pakai kaos oblong, terus di belakangnya ada tulisan miwon. Jenengan waca mboten? Nggih toh? Diwaca miwon. Misalnya ono gambare artis
Tamara Blensky, mesti diwaca Tamara Blensky. Kenal amin? Waten kenal. Shallu ala Nabi Muhammad. Karena gambar-gambar selain Allah, perkara selain Allah yang disebut makhluk iku nutupi mripate ati sampean kalih kula. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Iki lho. Kita itu beriman, Pak. Hati kita sesungguhnya mulai sejak akil balik sampai tua ini, manakala belum bisa bertemu Allah, sesungguhnya hati kita itu beriman kepada siapa? Kepada makhluk. Contoh iki wis kula takok, air ini makhluk napa mboten? Oke, makhluk. Kula niki ngelak, jenengan ngelak, terus diombeni tuyo, diminumi air, hausnya hilang mboten? Hilang. Berarti kesimpulannya air ini bisa menghilangkan rasa nggih mboten? Iman kita pada air. Padahal Allah katakan dalam surah Al-Maidah ayat 76 lewat kanjeng Nabi diutus Allah Muhammad kandhanono wong becilor beci nggih, becilor kandhanono ya malakum darra wala naf'an. He wong becilor kuwi tak kandhani sakliyane Allah iku gak iso ngkei manfaat. Contoh air tadi, sesungguhnya air ini pada hakikatnya, pada aslinya iku nggak bisa mendatangkan manfaat, yaitu berupa bisa menghilangkan rasa lah. Terus siapa? Lah ngoten nggih. Terus siapa yang bisa menghilangkan rasa haus? Hanyalah Allah Subhanahu. Sebab ala innahu bikulli syai'im muhit. Ingatlah sesungguhnya Allah itu melimputi segala hal, sesuatu apapun termasuk air. Allah itu di dalam dan di luar air. Cuman aja mata dohir ini nggak bisa melihatnya. Mata dohir itu adalah air, mata hati kita tertutup dengan air, akhirnya mata hati tidak bisa melihat nyatane Gusti. Ini persoalan nih. Shallu ala Nabi Muhammad. Kula takok engko diweni tanya jawab mboten? Diparingi nggih? Kula nganut panitia mawon. Mangono sing ngancam aku, "Totok sobo." Si coba. Nggih. Ibu 3 jam niki wau jam dimulai jam 10 berapa tadi? Sekarang jam 11 lebih. Wis betah-betahan, betah sing ngrungokno apa betah sing ngomong. Wis nggih, ngapunten ingkang kathah, boten sacukupe mawon. Fa'budullaha, sembahan Allah itu artinya imano awakmu iku, hati jenengan harus yakin sesungguhnya yang memberikan manfaat hanyalah Allah. Secara akal syariat monggo, karena logika kalau tidak minum air haus tidak tapi hati rohaniah jenengan ojo sampai beriman terhadap makhluk yang berupa jangan isone bisanya Anda itu langsung klik pada Allah imane derek kanjeng Nabi. Lah kanjeng Nabi derek kakeknya yaitu Nabiullah
Ibrahim. Dibuka di dalam surat Al-An'am ayat 79. Inilah Nabi Ibrahim memberikan pendidikan terhadap anak cucunya, termasuk kita Bapak Ibu. Dan ini sering sampai baca tatkala jenengan sholat, sebelum membaca Fatihah jenengan iki disunahkan membaca doa apa? Iftitah. Niku tertuang di dalam surah Al-An'am ayat 79 yang berbunyi, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Letaknya beliau Nabi Adam, Nabi Muhammad bukan termasuk orang yang menyekutukan hatinya pada Allah. Karena apa? Karena di awali ayat ini wajjahtu wajhiya, sesungguhnya aku hadapkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Lho ning ngarep sampean iki. Wis sampean pingin salate khusuk mboten? Nek pancen pingin tak wenehi cara, mungkin nek gak cocok nyuwun sewu. Kopi niki gak tak entekno, tak ombe didik ae. Sampen gona Mojokerto, sampen sawurno nang raiku. Nggih, kata entekno. Nek gak dicukup panitia lho ya engko lho ya. Nek gak cocok, nek gak salat sampen iku bermutu, ibadah salat sampen nek gak bermutu, gak khusyuk, sampen gawa kopi iki nang Mojokerto. Wis, kula tidak akan pernah sakit hati, saya akan ikhlas nek gak cocok lho ya. Ini wajah tuh, sesungguhnya ku hadapkan wajah rohku. Wajah roh sampai niku pundi dah. Nek wajah jasad gini nggih, leres nggih? Laki-laki umur 25, 30, 40, sik gagah. Lah ngoten nggih? Sik gagah. Wanita 25, 30, 40, sik kuat, sik ayu. Coba aku takon, umur 80, umur 90, mana gagahe, mana gantenge, mana ayune, teng pundi? Ilang nggih, sampak-sampak laler, iku gak gelem menclok. Mengapa demikian? Itulah sifatnya makhluk pasti binasa. Nggih mboten? Silahkan wahai seorang laki-laki, kau gunakan waktumu untuk bergagah-gagahan, silahkan. Masalahnya sik gagah. Silahkan wahai seorang perempuan untuk memolas wajahmu kelihatan cantik karena masih muda. Tapi ingatlah masa di mana nanti semua itu akan sirna. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sudahkah kau fikirkan hari yang kekal? Sudahkah kau fikirkan wajah ruhmu di mata Allah yang ini nanti kekal? Berbahagialah kau wahai orang mukmin dan mukminat, qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang mukmin yang ketika di dunia itu sudah bisa bertemu Allah, akhirnya sholatnya bisa ketemu Gusti alias khusyuk. Tapi qad khasiral ladina kadzabu biliqa'illah, sungguh sengsaralah ruhaniyah itu ketika saat di dunia tidak memikirkan bagaimana ruhaniyah sampean kali kula ning dunya iki kok ya ora gelem ketemu Gusti Allah. Ibu burun tak ajari ngeramut ruhaniyah, wajah ruhaniyah burun nggih? Oke. Kembalilah pada surat
Al-Insan 2526. Bagaimana Kanjeng Nabi ketika saat beliau itu membangun atau menjaga ruhaniyah ini di mata Allah. Ini urusannya dengan iman. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Pagi sampai sore hati beliau itu Bapak Ibu selalu ingat pada Allah. Artinya beliau yang dimaksud ingat apa yang muncul dan timbul pada diri beliau jenengan ini, hati iki merasakan, mengimani sesungguhnya kabeh semua itu datangnya dari Allah, bukan dari diri beliau. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Makhluk siapapun tidak punya daya upaya apapun untuk ngapunten, melihat, mendengar, berucap, bertindak, bekerja, enggak punya. Wala quwata, dan juga tidak punya kekuatan untuk itu. Nggih napa mboten? Kalau makhluk sesungguhnya aslinya tidak punya kekuatan daya upaya, berarti makhluk seperti apa? Patung. Nggih napa mboten? Lah semuanya itu terjadi, ada keadaan, ada daya upaya, bisa mendengar, bisa melihat, semata-mata illa billahil aliyil, datangnya dari Allah. Yang Allah itu di dalam diri kita, nggak jauh. Mana sih Allah? Ini loh Pak Bu, delengen rene, lihat ke sini, ini. Nek jenengan melihatnya dengan mata dohir ya kosong Pak, tapi nek jenengan melihat dengan ainul basirah, mata ruhaniyah jenengan, boten kosong niki, boten. Inni lakum minhu nadhirum mubin fafirru ilallah. Saya tidak mengajak, tapi saya tugasku hanya menyampaikan saja. Saya tidak akan pernah memaksa jenengan untuk beriman kepada Allah ini. Saya cuman menyampaikan apa wahyu yang dulu pernah disampaikan Kanjeng Nabi. Urusan yang lainnya tidak mau menyampaikan, monggo, itu haknya sendiri-sendiri. Tapi ini lakum, sesungguhnya saya terhadap panjenengan umat manusia ikun nadhirum mubin. Sifat saya cuman menyampaikan saja, mengingatkan saja bahwasanya semua apapun goyangane makhluk, entah pohon, godhong atau daun, entah goyangan sampeyan kalih kula, obahe kabeh perkara iku sing ngobahne ya Gusti. Wis ati sampean ilinga nang kono. Iku lho maksudnya fa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Artinya apa? Ati jenengan ojo beriman obahe daun, goyangnya daun sebab diobahkan udara atau angin. Jangan. Secara kasaf mata dohir monggo, akal monggo, nggak apa-apa secara syariat, tapi secara iman yang benar di dalam hati jenengan secara tauhid, wajib jenengan iki beriman goyangi godhong iku sing goyangne Gusti Allah. Saged diterima? Saged. Saged dilanjut? Saged. Oke. Berarti
ati sampean gak oleh iman sakliyane Gusti Allah dalam hal penguasaan apapun. Coba contoh lagi, dalam acara ini koyok-koyok seperti yang memberikan petunjuk, memberikan ngaji iki adalah mukhlason, koyok-koyok. Oh, lawan nggih. Saya makhluk, jenengan juga makhluk. Tapi bisakah mukhlason iki ngoceh? Tahu ngoceh? Jikalau di dalam dan di luarku nggak ada Allah, bisakah mukhlason iki ngomong dewe? Boten saged Bapak Ibu. Buka di dalam surat Al-Qasas. Allah berkata langsung terhadap kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Allah dawuh, sesungguhnya kaum Muhammad iki langsung kanjeng Nabi lho niki. Mboten tember-tember, langsung kanjeng Nabi mukhatabnya. Sesungguhnya kaum Muhammad itu tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk terhadap orang lain, sekalipun orang itu orang yang kau cintai, orang dekat dirimu. Anak, istri, sahabat itu orang dekat. Terus siapa ya Allah, ya kanjeng Nabi sing aweh petunjuk itu kalau bukan panjenengan? Walakinallaha yahdi may yasha. Tetapi sesungguhnya yang bisa memberikan petunjuk terhadap jenengan kali kula itu hanyalah Allah terhadap hamba yang dikehendaki. Siapa hamba yang dikehendaki? Hamba yang ketika saat diajarkan tentang petunjuk ilmu tauhid yang mengimani hanya pada Allah, hati itu bisa terima. Yastami'una, ketika jenengan mendengarkan ini al-qaula, ucapan ini, wa yattabi'una ahsan, hati jenengan merespon. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, berarti sesungguhnya yang memberikan hidayah, petunjuk, membimbing kita adalah Allah Subhanahu. Dan Allah memberikan izin terhadap air sehingga air itu seakan-akan bisa menghilangkan rasa haus. Allah memberikan izin terhadap baginda Rasul sehingga seakan-akan makhluk baginda Rasul itu bisa memberikan petunjuk. Aslinya itu yang aweh petunjuk, yang memberikan petunjuk itu hanyalah Allah. Yang Allah itu di dalam dan di luar beliau kanjeng Nabi. Shallu ala Nabi Muhammad. Wes maneh lagi dikuatkan surat Az-Zumar ayat 44 tentang syafaat. Allah bersabda, kul katakan Muhammad dalem Gusti napa sing kula sanjangake, napa sing kula ucapkan, lillahi syafa'atu jami'a, lillahi ku tetep kedue Allah apa asyafaatu utawi syafaat jami'an kelawan sekabehane. Artine Muhammad katakanlah syafaat pertolongan itu yang memiliki semuanya adalah Allah. Lah kanjeng Nabi ikut diizini Allah syafaat untuk memberikan terhadap umat. Paham nggih? Iman sampean kudu dateng Allah. Cuman syariate dilewatake kanjeng. Paham nggih? Oke. Wabil walidaini ihsanan. Ini ayatnya terus Al-Maidah An-Nisa tadi. Dan terhadap kedua orang tua
kita sebagai anak wajib untuk bagusi. Artinya secara syariat, selagi wong tua, orang tua menyuruh kita sebagai anak untuk melakukan sesuatu yang tidak berseberangan dengan agama, wajib kita menjalankan. Bu, sampean tahu capek nang anak kongkonane bangel, budal ngaji mbulet kaya entute hansip. Nate kula kinten sedaya nate Pak nggih, tapi sing sabar nggih, sabar, semua itu ada prosesnya. Estu kalau kita nuruti nyun sewu terus menerus atas apa yang kita perintah terhadap anak, terus anak mbangkang nang ati ki ngenes Bu Pak nggih mboten, dikongkon budal ngaji nggih nggawa tas budal, lah kok nanggone gerdu. Allah ya karim, gurunya datang ke rumah, Pak D, yugo sampean kok gak ngaji mang? Oh ngaji budal bawa tas. Berangkatnya memang berangkat budal bawa tas nggawa buku ngaji, tapi nggak sampai ditem nguniku ya uke. Wis sing dadi anak gak usah dibaleni nggih. Wong tua iku atine cek mboten susah. Sebab wong tua susahe iku mung satu, bukan perkorone gak duwe duit. Bapak, emak, ayah, ibu itu bukan perkarane susahe atiku mau gak duwe duit, enggak. Manakala punya anak, ketika saat diperintahkan yang tidak keluar dari agama iku bangkang. Nggih napa mboten? Pun aku ngilingno nang anak. Suwargamu iku gak adoh, Nger. Nduk, gak adoh. Gak adoh. Dan gak adoh alias dekat iso uga dadi adoh, bahkan gak ketemu. Bahasa syariat nek kuwi iku mbangkang ambek wong tu, kecuali anak iku oleh mbangkang perintah songko orang tua apabila orang tua itu menyuruhnya itu berseberangan dengan hukum di dalam agama. Contoh, pagi-pagi ono pitik tonggo mlebu omah. Lih, kancingan omahe. Ayo dibeleh. Padahal tahu itu ayamnya tetang. Wis. Bagaimana kita sebagai anak melihat perintah dari orang tua, yang orang tua itu menyuruh kita berbuat maksiat alias melanggar ajaran agama? Wis. Anak berhubung anak iki mangyo sering ngaji didhawuhi guru-guru nih, jawab ini, Pak, Bu, luwih apik kula luwih lapar daripada makan barang itu aja. Nek wani, nek gak wani sambatono ngantuk. Karena jelas itu larangan agama. Boleh anak itu membantah, bahkan anak menasehati orang tua boleh. Makanya bapak ibu, kita berhubung besok itu membutuhkan doa anak, maka mulai saat ini didiklah anak kita tentang mengenal terhadap Allah. Mengenal pada Allah baik dari sifat, syariat, thariqat, hakikat sampai makrifat. Kalau tidak, mohon maaf, jangan harap, mohon maaf sekali lagi, jangan harap nanti karakter anak kita itu akan ingat
dan mendoakan orang tua yang sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muga-muga ingkang rawuh ingkang ngaji tengene majelis niki di Masjid Al-Huda ini estu didadekno putra putri ingkang solih dan solih, dan kita sebagai orang tua muga-muga sok balik nang Gusti Allah estu dalam kondisi husnul khotimah. Lahumul Fatihah. Pun iku surat An-Nisa. Terus kemudian surat apa? Yang kedua tadi? Maryam ayat 36. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Iki lho dalane pati. Inilah jalannya ruh untuk mati menghadap Allah. Pun ayo dikaji. Innallaha sak temene Gusti Allah, huwa ya Allah iku rabbi wa rabbukum, Tuhanku ya Tuhan panjenengan. Iki miturut agama dengan dasar hukum Al-Qur'an. Sing agama liya monggo dengan namanya Tuhannya apa terserah. Fa'budu, kalau Allah ikut Tuhanku dan Tuhanmu, yo fa'budu, mongko nyembah sirahu ing Allah. Artinya apa, Pak? Wajib bagi kita sebagai hamba, sebagai penyembah, tahu siapa dan bertemu pada siapa yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus tahu sampean, sebab cinta itu tidak cukup dikatakan bercinta, bermahabbah terhadap seseorang kalau kita itu kenalnya hanya nama. Contoh, artis itu ada zaman kulosien, Pak, namanya Desi Ratna Sari. Niku kula ngefan dulu itu, ngefan. Duka sakniki tiange teng pundi? Tasik wonten nah. Nggih. Tapi saya tidak pernah ketemu, Pak Bu. Enggak pernah ketemu musyahafah ngeten niki, muhadharah dep-depan ngene iki, apalagi kenalan dereng. Cintaku tidak dikatakan benar manakala kenalku itu hanya sebatas nama. Disebut Habib atau nyun sewu. Habib itu awal dari kekasih loh ya, kekasih Allah. Habib itu kasih Allah. Kalau habaib berbanyak, kekasih Allah. Habib disebut Habib, hatiku harus dikatakan sudah bercinta hanya pada Allah. Kalau hati kita belum ada cinta pada Allah, jangan ngaku-ngaku kita Habib. Jangan dulu, malulah mestinya. Lah cinta dikatakan benar dan tidak itu harus sudah ketemu yang kita cintai. Artinya tidak cukup kita kenal nama saja, nggak cukup. Siapa Tuhanmu? Allah. Udah benar, itu nama. Selama kami belum bertemu Allah, selama itu juga cintaku belum bisa dikatakan pada Allah. Mula saya belum bisa dikatakan sebagai habaib atau habib, nggak boleh. Malulah kita,
Malu, mestinya kita malu. Apalagi kita ngaku-ngaku, aku ini Habib, keturunan Kanjeng Nabi. Tapi hati ini masih ada riya, masih ada takabur, masih ada sum'ah, masih ada hasud. Gak pantes bos, gak pantes. Gak pantes nek coro awak dhewe ku ngaku-ngaku dadi Habib. Wong syarati koyok ngono abot Pak. Pun. Terus bagaimana saya amriye bisanya dikatakan betul-betul menjadi kekasih Mbak Desi? Nah, iki ono corone. Bagaimana rohaniah jenengan ini Bapak Ibu estu menjadi kekasih Allah? Bagaimana caranya? Makanya tadi saya katakan, jadikanlah birrul waliden, bagusi orang tua, sebagai wasilah dalanmu untuk menuju pada Allah. Sebab Allah itu ada di dalam orang tua kita. Patuhilah segala apa perintah orang tua. Semata-mata kita patuh kepada Allah lewat dalan hukum syariat yang telah dibeber. Wonten wong tua ngongkon anak nyolong barangi wong, lah boten enten nggih? Boten wonten. Paling banyak ini wis le nduk, wong tuamu iki bodoh nduk, ben awakmu gak bodoh sekolah nduk, ben awakmu iku ngerti ngalim mondok nduk. Wis babalah wong tua iki tak kerja, kepala tak jadikan kaki tak jadikan kepala. Biarlah orang tuamu yang soroh, sing penting anak itu menjadi anak yang mulia, baik di mata manusia lebih-lebih di mata Allah. Iku prinsip wong tua kabeh, aku yakin seperti itu. Bapak Ibu hadirin, piye carane kita itu estu ruhaniah jadi kekasih Allah? Bagaimana caranya saya betul-betul menjadi kekasihnya Mbak Desi? Nyun sewu, syaratnya satu, saya harus punya wasilah. Saya harus punya orang yang orang itu dekat terhadap Mbak Desi, tahu karakternya Mbak Desi, tahu wujudnya Mbak Desi. Saya harus kenal orang itu, kemudian biar saya dikenalkan. Betul? Sebab selama saya belum ditemukan, saya tidak bisa cintaku dikatakan benar kepada Mbak Desi. Jangankan dikatakan apa namanya kekasihnya. Suatu saat saya itu sholat ning alun-alun Semarang, sholat duhur, rombongan Mbak Desi sholat duhur yohan. Loh, kepapakan kali kula saged nyono iku Mbak Desi mboten saged, karena saya belum diduduhke kula Mbak Desi. Lah ngoten nggih? Mboten saged. Makane mengapa jenengan senajano walaupun Allah dekat, ketika kita sholat kita hanya bisa melihat sajadah, melihat tembok, tapi hati kita tidak bisa melihat Allah. Persoalannya di situ, karena kita belum didonongno kulo Allah itu. Bisa mangwis tak awali mulai ngarep. Saya harus kenal orang dekat Mbak Desi. Setelah itu saya diberikan petunjuk dan waktu, diantarkan ke rumahnya Mbak Desi, dituduhke, diberikan petunjuk. Itu loh Mbak Desi sedang lagi make upan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Leres niki daleme Mbak Desi. Inje jenengan sinten? Kula wong Mojokerto Mukhlason, pingin kenal panjenengan. Monggo monggo. Akhirnya kenalan. Loh baru Pak, akhirnya takok nomor HP. Zaman sakniki lha ngoten nak HP-an. Akhirnya
mengatakan rasa di dalam hati. Kita harus mengenal siapa pertama? Kanjeng Nabi. Buka di dalam surah Ali Imran ayat 31. Cara sampai pingin ruhaniyah menjadi kekasih Allah, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ali Imran ayat 31. Muhammad dalam bilangin sama umatmu, jikalau umatmu ingin kucintai dan kujadikan sebagai kekasihku, suruh ngikuti dirimu. Itu dawuhe Gusti. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, jikalau kau ingin menjadi kekasih Allah, ikuti aku. Kata Kanjeng. Artinya apa, Pak? Kanjeng Nabi ku kafah, Pak. Mulai syariat sampai makrifat lengkap tuntunani. Syariat, thariqat, hakikat dan dasare Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Artinya ojo jasate tok, islamiku ojo jasate tok, tapi sak roe. Ngoten lho maksudnya. Jasad iku Islame lewat syariat, ruhaniyah iku Islame lewat hakikat, ajaran dinul haq, ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang maha suci yang mengutus utusannya Muhammad dengan membawa hidayah wa dinil haq dan agama yang bertauhid. Itulah hakikat menuju makrifat. Shallu ala Nabi Muhammad. Saged diteruske? Saged? Kula tangkok dhisik. Kula nggih mboten wani neruske nek ampun kok dhisik. Masalah ngaji niki mboten kados biasa ya. Tidak biasanya yang dikaji di panggung-panggung loh Pak ya. Estu. Makanya saya sendiri harus tanya, bisa dilanjut? Lah, bisa enggak? Wis ditingkas ya. Ben menisan mari. Maksudnya mengikuti Kanjeng Nabi iku jangan syariat saja. Jangan. Sak hakikate ruhaniyah kita. Jikalau kau betul-betul meniru aku, mengikuti aku, kata Kanjeng Nabi, yuhibbukumullah, hatimu, ruhaniyahmu akan dijadikan Allah sebagai kekasih, sebab hatimu telah melepaskan kekasih duniawiyahmu yang selama ini kau jadikan sebagai kiblatmu, kau jadikan sebagai kecintaanmu, yang kau jadikan sebagai imanmu, telah kau lepaskan. Baru cintamu ditri. Kulo nang Mbak Desi mesti ditakon, son dalam Mbak Desi ning atimu ono sak liyane aku enggak? Mboten. Langsung diterima Pak. Tapi nek ngomong wonten ya Mbak Desi tiang estri Mbecilor, tiang Semarang, tiang wis banyak ditolak no mboten kali Mbak Desi? Ditolak. Gusti Allah ya takok, ger atimu si ono iman sak liyane aku, yaiku makhluk ono. La taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kau di dalam hatimu ada cinta selain Allah. Sungguh jangan. Jikalau iya, maka aku tolak cintamu. Ayo, terus pundi angel abot nggih dadi kekasih Allah abot. Tapi ingat, berat abot itu bukan berarti mboten saged. Abot itu bukan berarti tidak bisa. Ingat tahun 70 Bapak jenengan waktu tasik alit
tahun 60 jenengan waktu alit sepeda uklik ontel niku longko nggih, juwarang wong duwe. Jenengan berhubung gak duwe sepeda pancal, sepeda napa nih mriki arane napa, sepeda apa? Ontel ya, ontel. Kayak kecil waktu kecil nggak pernah punya, otomatis nggak bisa pakai sepeda pancal atau sepeda ontel. Terus dikasih sepeda ontel, langsung disuruh pakai, sakit no mboten? Mboten sakit. Karena mulai kecil sampai besar nggak pernah megang sepeda itu. Tapi bagaimana tetangga kita kok yo ketika saat diberikan sepeda langsung dipakai, dia nggak jatuh? Jawabannya sederhana, karena dia sudah sering latihan sepeda ontel. Lah kita belum. Berat buat kita karena kita belum belajar, mudah bagi mereka karena sering jenengan kali kula nggih sami. Kalau jenengan purun melepas, belajar melepas cintane ati terhadap hubbus syahwa, nyuwun sewu, aku yakin mudah sekali. Ada caranya. Bagaimana caranya? Ikuti Rasulullah. Hanya dengan berzikir. Zikir yang kami maksud adalah hatinya itu nyandang rasa, nyandang iman, yen sak temene kabeh perkara apapun yang muncul pada diri kita dan orang lain, semata-mata iman kita beriman datangnya sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati nek wis lungguh rasa lewat iman teng mriku, ayem Pak. Makanya jenengan Bapak Ibu pingin sholatnya khusyuk, mulai takbiratul ikhram sampai jenengan salam, sibukkanlah hati untuk merasakan kehadiran Allah di dalam dan di luar tubuhmu yang menggerakkan akhirnya jasad ini bisa berdiri karena jasad rukuk, karena jasad sujud duduk karena Allah ya hidup dalam diri kita ini. Kalau hati jenengan sampean sibuk no ngeroso ananing Gusti ning kono, yakin salat sampean saya suwe, saya khusyuk. Nek gak percaya nanti malam salat tahajud 2 rakaat pun sampean ati sampean gawe zikir nang Gusti Allah. Dikiri sampean ngerasa eling yen sejatine iso ngadeg rukuk sujud lungguh jenengan iku semata-mata ya Gusti Allah kang ngobahake. Pun nggih niki carane amriye salat sampean itu estu madhep lan ketemu Gusti Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, berarti ngajiku selesai. Mulai A sampai Z sudah saya kasih tahu bagaimana caranya untuk mengenal diri, mengenal Allah, supaya sholat sampean iki estu menjadi sholat yang berbobot di mata Allah. Oke? Bapak Ibu hadirin, ini sudah jam 12 kurang 15 menit. Ada waktu untuk tanya jawab, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Sekilas apa yang ku sampaikan tadi ono gak pahami saged ditakokake. Monggo. Nuwun sewu badhe tanglet magayutan kalian babakan rohaniyah. Antara orang yang sudah meninggal dengan orang yang masih hidup. Tadi diterangkan bahwasanya manusia itu ada unsur 2, yaitu antara jasmaniah dan rohaniyah. Sedangkan untuk orang yang masih hidup, apakah bisa berhubungan dengan rohaniyah dalam arti berwawancara,
Dan jikalau bisa, bagaimana caranya, serta apakah bisa berkaitan rohaniah dengan orang yang meninggal itu bisa memberi manfaat? Saya aturkan terima kasih Pak, katanya. Bisa dengan catatan dapat izin dari Allah. Ini kesimpulan. Cuman ada prosesnya, Allah mengizini. Itulah yang ditanyakan oleh beliaunya, bagaimana caranya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang sudah kenal dirinya, maka betul-betul dia akan kenal pada Tuhannya. Bagaimana caranya? Ya harus ruhaniyah kita mengamalkan satu amalan di dalam dinut tauhid. Bagaimana ajaran tauhid tentang ruhaniyah kita untuk mengenal diri dan mengenal Tuhan. Sebab semuanya itu akan bisa terjadi manakala mendapatkan izin dan diizini oleh Allah. Bapak Ibu, perkara cara untuk bisa berkomunikasi dengan arwah-arwah nenek moyang kita itu bagi Allah mudah sekali, tapi ada syaratnya. Sebab di dalam alamul arwah itu ada golongan kanan dan golongan kiri. Golongan kiri itu golongan barzah yang gelap, golongan kanan golongan barzah yang disebut lahut yang terang benderang. Sebab apa? Satu diletakkan gelap, satu diletakkan terang. Jawabannya itu ada di surah Al-Baqarah 257. Allah mengapa meletakkan ruhaniyah ini, arwah ini di golongan kanan? Sebab ketika saat di dunia, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Karena ketika saat di dunia, hati kita hanya menjadikan Allah saja sebagai imam, sebagai iman, sebagai sang penolong. Satu. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ilal dhulumat. Sedangkan golongan kiri ketika saat di dunia selain Allah itu dijadikan sebagai penolongnya. Iman masih ada selain Allah. Akhirnya gelap. Sayang sedikit mulai kita nggak pernah mati. Coba jenengan yang pernah mati terus uripo maneh, nanti akan tahu. Yun sewu. Golongan kiri dan kanan tidak akan pernah bisa bertemu, Bapak Ibu. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika ruh yang dimasukkan di golongan kiri, dia tidak akan pernah bisa keluar ke dunia dan tidak akan pernah ke akhirat sampai pada hari dibangkitkan nantinya. Jadi golongan kiri tidak akan mendapatkan izin oleh Allah untuk berkomunikasi terhadap ahlinya. Nggak bisa. Ibaratnya peteng iku asale ketutup meripat. Ayo coba ibu tutup meripat sampai nambah kodong jenengan meremo terus kunduro mantu omulio pulango ndugi griya mboten? Mboten saged. Nek gak percaya habis ini sepakat sing lanang sarunge gawe nutupi meripat, sing wedok kudunge ayo mulih bareng.
aku yakin ono sing keceblung got, tabrak leneng, sama dengan itu. Peteng, gelap gulita. Karena waktu di dunia hati kita beriman tidak pada Allah yang sesungguhnya. Allah-Allahan, si Allah sepanjang nama, belum sampai yang punya nama. Inilah satu. Yang kedua, Allah meletakkan arwah itu di dalam alam mukasyafah, di lahut khusus. Ini bagi panjenengan yang ketika saat di dunia imannya itu sudah tidak tercampur dengan selain Allah, imannya hanya pada Allah. Inilah yang dikasih Allah izin untuk bisa bertemu terhadap ahlinya. Bisa. Sama halnya dengan kita sebagai ahlinya, ketika saat di dunia sudah mengenal dan bertemu Allah, inilah satu-satunya hamba yang dipilih, minhumul mukhlasin, dipilih oleh Allah sebagai kekasihnya, bisa berkomunikasi dengan arwah-arwah yang sudah meninggal. Cara bahasa syariat sing kathah, Pak, nek coro untuk pingin tahu, cuman betulkah itu arwahnya simbah? Sebab jin luwe alim, Pak, iblis luwe alim. Tapi bagi hati yang sudah kenal Allah, tidak bisa ditipu, nggak bisa ditipu, nggak bisa terpengaruh dengan iblis atau jin atau nafsu di dalam dirinya, nggak akan terpengaruh. Kebanyakan kita ruhaniyah yang belum ketemu Allah, belum makrifat pada Allah, terus punya cara untuk bisa berkomunikasi dengan alam arwah, kebanyakan iku gak jin yo iblis, gak iso, angel, karena nggak ada izin dari Allah. Nyun sewu, sing mesti oleh izin iso bisa sampai di rumah adalah mereka yang satu mata tidak buta, lampu menyala, artinya padang jenengan pulang mesti nyampe rumah. Inilah mereka yang dapat izin bisa sampai di rumah. Sedangkan kita yang buta, mata tertutup, lampunya mati, inilah yang tidak dapat izin sampai di rumah. Paham nggih? Sama pada Allah ya gitu. Sebab iki urusan rohaniyah tidak jauh berbeda dengan urusan jasmaniyah, Bapak. Aku bisa ketemu oleh Mbak Desi Ratnasari manakala saya dapat izin dari orang yang dekat itu. Artinya apa? Kalau pada Allah manakala kita dapat izin dari Allah, mesti prosesnya kita harus mengikuti tindak lakune Kanjeng Nabi. Nggih. Ada lagi? Cukup? Bon, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, monggo kita tutup ngaji iki sarono doa. Mudah-mudahan segala hal apapun yang Allah berikan tadi ilmu, estu menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah terhadap keluarga kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah, telah kita simak bersama kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid atau Guson dari Mojokerto, pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Gelonggongan, Desa Sumber Tebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Beliau adalah gambaran ulama muda yang mampu menjembatani nilai-nilai keislaman tradisional dengan pendekatan modern. Beliau
mengajak para pendengarnya untuk tidak hanya memahami Islam secara tekstual saja, tetapi juga memahami maknanya secara spiritual. Beliau menekankan pentingnya mempelajari Islam secara mendalam, tidak hanya aspek lahiriah saja, tetapi juga batiniah. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa kita petik manfaat dan hikmahnya, sehingga bisa membawa keberkahan kepada kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.